dari Mas Denny. Apa? Kamu mau cerai dari Mas Denny? Enggak. Pokoknya Mama nggak setuju kamu cerai sama Mas Denny. Lagian juga buat apa kamu cerai sama Denny? Kamu tuh udah nikah belasan tahun. Mau apa lagi sih, Rin? Supaya Mama nggak senang. Aku nggak tahan, Ma. Tiap hari aku dipukulin, Ma. Aku mau ngurus cerai, tapi biayanya mahal. Enggak. Pokoknya Mama nggak setuju ya. Pokoknya kamu harus sabar. Sudah tahu mahal, kamu minta cerai. Makanya kamu jadi istri harus nurut sama suami. Jadi nggak dipukulin begini. Sekarang kamu pulang saja ke rumah suami kamu sana. Ya udah, Rin. Sekarang kamu pulang ya. Tuh suami kami sudah nunggu di rumah. Dari mana kamu? Dari rumah Mama. Kamu ngadu ya sama orang tua? Hah? Aku mau cerai sama kamu, Mas. Dasar cewek kurang ajar! Aku nggak tahan sama kamu, Mas. Dah, pusing! Kan mami aku sudah meninggal. Ada tante aku. Tante itu udah jadi omah buat aku punya. Jadi omah ini mengatakan aku dirangkul keluarga karena aku sudah pisah. Tapi waktu aku masih sama suami, jauh keluarga. Tanda yang mau dekat aku. Sekarang keluarga welcome. Apa karena takut dengan suami? Bukan, Bukan. karena memang tidak suka. Jadi begitu lepas baru mereka Rangkul. Sampai oma injak rumahku. Belum pernah injak rumahku. Injak rumahku. 16 tahun ya. Oke, Pak Ustadz, kalau peran orang tua sendiri, Pak Ustadz, atau keluarga, ketika anggota keluarganya ada yang konsultasi ingin cerai, padahal kan dia masih statusnya masih istri orang. Gimana posisi kita sebagai keluarga nih, Pak Ustadz? Menganjurkankah atau minta dia balik dulu atau gimana? Jadi yang pertama, ini kalau posisi orang tua itu kan wa aslihu bainahuma. Jadi berusaha mendamaikan, memperbaiki hubungan di antara keduanya. Jadi memang ketika ada persoalan yang tidak tahan antara suami dan istri, kemudian dia masih punya orang tua, kemudian istrinya mengadu pada orang tua, maka orang tuanya akan memanggil kepada suaminya tadi tentang kasus ini. Kalau itu tidak terjadi, memotivasi, menyemangati anak ini supaya tetap kembali. Tapi kalau yang ketiga misalkan melihat realita dan fakta tadi tentang kemaksiatan yang dijalankannya, perselingkuhan dan lain-lain tadi itu, kemudian misalkan seorang anaknya ini mengajukan ke pengadilan, maka orang tua ya akan mengantarkan tadi itu untuk mendampingi dalam kaitan di sana. Tapi biasanya kalau punya anak ini orang tua akan berusaha sebisa mungkin. Tetapi kalau melihat kesalahannya seperti tadi, ini sudah sangat berat sekali ini. Berat sekali karena apalagi mengulang-ulang. Kalau yang pertama misalkan kejadian itu baru sekali kemudian dimaafkan, itu biasanya orang mau kembali pada jalan. Tapi kalau sudah berulang-ulang seperti ini, berat sekali ini gitu lah. Bu Rini, setelah 6 bulan pisah ini, suami masih tetap nggak mau cerai? Kami tak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada komunikasi, ya? Tapi suami aku bawa kabur anakku. Tanpa izin aku, tanpa adanya aku dalam rumah dia berangkat. Bawa anakku kabur. Dan ibu tidak tahu keberadaannya? Tidak tahu sama sekali, Ustaz. Tak tahu sama sekali, tiba-tiba anakku bel di bis. Mami, aku jalan ke Demak. Tapi sampai sekarang masih komunikasi sama anak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanallah. Sudah 3 bulan ini kami lancar. Tadinya tidak juga. Anakku tadinya benci aku. Buang juga wajahnya diriku. Buangnya wajahnya jumpa aku. Kenapa boleh tahu kok bisa anak benci sama... Entah. Hanya Allah yang tahu. Pak Farid. Tapi aku terus tahajud. Munajat sama Allah. Aku bilang, tolong anakku tak bersalah ya Allah. Aku bilang. Jadikan anakku hatinya mulia untukku. Alhamdulillah anakku sekarang WA tanya kabar aku. Alhamdulillah. Uang sesen-sesen dia job, dia transfer mami, ini untuk mami. Subhanallah, udah 3 bulan ini, Ustaz. Ini kepala aku juga, Ustaz, masih ada rasa terus sakit. Ini dibenturin di tembok suamiku. Ya Allah. Sampai saat ini udah tak kecil. Masih terasa sakit, sering Terus, kambuh. Pak Farid, terus. Ya Allah. Oh, Ustaz, ini gimana nih untuk Ibu Rini bisa menghilangkan traumanya yang terjadi biar dia bisa berjalan ke depannya atau setidaknya ada jalan keluar lah buat Ibu Rini. Jadi
ibu masih harus bersyukur karena Masya Allah berkasih sayang melalui putra ibu. Anak ibu tadi masih bisa berkomunikasi. Jadi ibu masih ada harapan investasi terbaik orang tua itu adalah pada anaknya. Yang pertama adalah anak ini. Yang kedua, bagaimana cara menjaga anak ini? Kalau dengan suami tadi kan sepertinya sudah hopeless tadi, nggak ada harapan tadi karena melihat kemaksiatannya yang sudah sangat berat sekali dan pintu hidayah belum juga dikaruniakan. Tapi tidak ada salahnya ibu kalau masih ingin memperbaiki ini mengangkat tangan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Tapi kalau ini sudah ibu anggap sangat darurat keadaannya, sudah emergensi mendesak, maka misalkan ibu menempuh jalan pengadilan tadi itu ada jalan yang agama juga memberikan jalan ini ketika dalam konteks di sini. Yang ketiga adalah anak tadi bagaimana caranya untuk menghilangkan trauma, maka kembalilah kepada jalan Allah. Arruju ila sabilillah, kembali kepada jalan Allah. Apa itu caranya? Ibu memperkuat ibadah ibu kepada Allah. Ibu memperkuat bangun malamnya untuk bermunajat, memohon petunjuk pada Allah, diberikan kekuatan kesabaran, diberikan pengantaran untuk anak-anak ibu. Yang ketiga adalah ibu banyak tilawah. Maaf cakap bisa baca Quran? Insya Allah. Insya Allah. Apalagi bisa. Coba dibaca. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi tensi ini. Yang keempat adalah banyak berdoa. Berdoa sebisa yang ibu baca. Tapi kalau ibu misalkan mau baca apa wiridan apa yang bisa dibaca, bisa dilanggengkan misalkan selain bacaan istighfar itu menjadi kesehariannya. Bisa membaca surah Al-Fatihah diulang-ulang. Bisa membaca surat 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, itu juga ada hadisnya. Bisa juga kemudian dibaca lagi surat Al-Insyirah untuk Allah berikan kelapangan dada ini. Alam nashrah laka sadrak, Allah bukakan dada kita dan seterusnya itu. Lantas 3 surah yang terakhir, surah apa itu Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad dibaca berulang-ulang. Surat Al-Falaq, Qul Al-Falaq, surat Qul Al-Binas dibaca berulang-ulang. Mudah-mudahan dengan bacaan ini bisa melegakan pikiran ibu berikan ketenangan sehingga ibu bisa berusaha. Pendek kata, ibu jangan memutus harapan kepada Allah, rahmat Allah. Ibu Masya Allah karuniakan anak-anak ibu, mudah-mudahan inilah yang akan menangkan ibu jangka panjang. Amin. Insya Allah. Bu Rini, tadi saya masih penasaran yang sakit kepala masih sering kambuh itu boleh diceritain nggak kenapa bisa terjadi? Awal muasalnya dari mana? Ya awalnya kalau ketahuan aku dia ada perempuan, kan dari SMS kita tahu, seorang istri tetap tahu. Kami tengkar. Kami tengkar, dia tak terima. Dia tariknya rambutku, dia putar-putar rambutku. Dia benturkan di tembok. Dia ludahkan wajahku. Berulang-ulang sampai dia terakhir hampir kabur. Dia ludahkan wajahku. Terus begitu Pak Farid. Ya Allah, ibu sempat ke dokter. Berobat tetap tuh, obat masih ada. Ada, masih ada sampai terus. saat ini. Tapi apa yang dia bilang katakan sama aku? Dia bilang apa? Rasain sama kamu. Ada buktinya semua. SMS aku tengok. Dan banyak. Sebelah rumah, depan rumah, atas rumah. Kawan aku. Semuanya. Apa pantas Pak Farid? Aku juga seorang istri wanita punya hati, punya rasa, nah. Bukan batu-batu ku katakan itu. Ya, saya turut prihatin, saya dan Pak Ustadz prihatin atas apa yang terjadi. Mudah-mudahan pelan-pelan obat itu bisa mengobati rasa sakit dari kepala ibu. Mudah-mudahan juga pelan-pelan doa ibu bisa ngebuka hatinya suami ibu. Gini, ini kedepannya kan ibu ada anak ya Pak Ustadz ya. Harus ada hubungan ibu sama anak. Tadi bilang udah lumayan lancar ya. Alhamdulillah. Tapi tetap bulan ini. pernah ngajakin ketemuan nggak? Anakku belum pernah. Tapi aku tahu hatinya luka. Seorang ibu tetap merasakan itu Pak Farid. Aku tahu anakku pasti berharap itu hanya takut dengan Bapak. Dan kita tidak tahu hati anak pasti takut. Tapi aku percaya. Tapi aku pengen jumpa anakku. Pengen jumpa anakku. Bismillah. Pak Ustadz, ini hukumnya gimana nih untuk seorang ayah menjauhkan anak dari ibunya? Yang kalau dari cerita berdasarkan Ibu Rini ini emang nggak ada salah apa-apa gitu ibu ini. Jadi dalam agama tidak dibolehkan Pak Farid. Makanya kan diatur ya. Kalau misalkan seandainya ada pasangan suami istri itu terpisah mufarraqah, maka kemudian apa yang terjadi?
ayah ini tidak boleh memisahkan hubungan ibu dengan anaknya. Jadi kalaupun ini mufarroqah misalkan bercerai, maka anaknya ini tetap menjadi anak ibunya, ibu menjadi ibu dari anaknya. Maka kemudian akhirnya apa? Inilah yang kemudian harus didekatkan kasih sayangnya. Misalkan tidak sepatutnya ibu tadi, bapak tadi kemudian membawa anaknya ini, apalagi anak masih di usia di bawah umur loh. Usia di bawah umur itu artinya anak yang kasih sayangnya kalau misalkan bercerai, maka itu dia harus ikut sama ibunya. Jadi anak di bawah umur itu harus ikut sama ibunya dia. Kalau sudah dewasa, diberikan hak memilih ikut bapak itu ikut ibu, tapi dia kasih sayang. Iya, karena ini masih di bawah umur, maka ikut sama ibunya gitu. Karena ibunya yang memberikan kasih sayang, apalagi bapaknya tadi yang sudah disaksikan dan sudah banyak persaksian tadi melakukan tindakan tadi itu kemaksiatan dalam bentuk selingkuh dan kemudian kekerasan tadi, apapun alasannya, tidak dibenarkan seorang suami melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Saya ulangi, apapun alasannya tidak diperkenankan. Nah, di Al-Quran itu menjelaskan, jadi apabila seorang istri itu melakukan nusyus itu artinya berbuat ingkar atau maksiat kepada suami. Tapi ini kan enggak terpenuhi kalau kasus ibu ini enggak ada. Maka apa kata Al-Quran? Fadribuhunna, pukullah dia. Tetapi kemudian diberikan penjelasan para ulama, memukul yang tidak ada unsur menyakiti. Kalau dalam bahasanya Imam Ahmad bin Hambal, ambil sapu tangan, pukul dia. Itu adalah menunjukkan bukti pukulan itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberikan teguran bahwa ini bersalah. Nah, karena itulah itu. Yang berikutnya, karena ibu ini masih punya anak, memohonlah kepada Allah untuk anak ibu, supaya Allah memberikan pelindungan kepada anak ibu, dan mudah-mudahan nanti kalaupun ini bisa kelak akan di sini. Soalnya begini Mas Farid, banyak kasus ketika suami sama istri pisah, anak kadang-kadang baru dibawa pergi dan sama sekali diputus hubungan dengan ibunya. Ini tidak dibolehkan, bagaimanapun ibunya melahirkan, dia punya hak. Begitu juga sebaliknya, tetap berikan hak. Jadi ibu sama bapakmu berpisah, tetapi dia tetap bapakmu, ini tetap ibumu. Jadi agama memberikan supaya apa? Supaya jiwa anak tetap tumbuh baik karena merasa orang tuanya tetap ada komunikasi. Walaupun memang ternyata orang tuanya berpisah, tapi setidaknya ketika satu sama lain mau mengalah demi anak, kenapa tidak? Harus gitu, mengalah untuk demi anak. Jadi agama itu memandu, memberikan perlindungan kepada semuanya, terutama kalau sudah punya anak, perlindungan Islam itu adalah diberikan kepada anaknya. Jadi orang tua harus mengalah untuk mengantarkan anaknya supaya tumbuh berkembang dengan baik. Ibu, ada yang mau disampaikan ke anak, boleh sih, Bu? Iya. Mudah-mudahan dia bisa lihat acara ini, biar dia terketuk hatinya. Terlebih sih saya berharap suaminya juga ikut terketuk hatinya melihat seorang ibu sangat merindukan anaknya. Betul. Dek, Mami pengen jumpa Dedek, kangen Dedek. Hanya Dedek harapan hidup Mami, tak ada lagi, Dek. Mami pengen jumpa Dedek. Iya Bu, sabar Bu ya. Iya. Balik peluk Mami, Dek. Peluk Mami. Iya Bu, sabar Bu ya. Ustadz, ada yang mau disampaikan ke suaminya, mudah-mudahan juga bisa dengar. Jadi melalui forum yang baik ini kepada Bapak yang sedang mungkin karena sedang ada ketegangan sama istri Bapak di sini yang bercerita ini, saya kira berikanlah kesempatan kepada ibu ini berjumpa dengan anaknya. Biar bagaimanapun anaknya ibu ini adalah anaknya kandungnya, ibu juga sama. Jadi dengan Bapak seperti itu, Bapak menolong ibu, Bapak juga yang terpenting adalah menolong anaknya di sini. Saya kira ini adalah hal yang luar biasa yang Mohon maaf saya potong Pak Ustadz. Iya. Ini kru berhasil menemukan anaknya Pak Ustadz. Subhanallah. Awalnya kita mencari suaminya, tapi kita bisa bertemu anaknya dan memang Subhanallah. Peluk Mami, Dek. Utku. Sehat, Dek. Aku sehat kok, Ma. Aku nggak kenapa-napa. Alhamdulillah.
bilangin kau baik-baik aja, tak ada apa-apa. Silakan duduk ya. Mari deh. Siti, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Siti sudah mau meluangkan waktu untuk bertemu sama ibu. Kita cuma mau tanya, kita sebenarnya nyarinya adalah nyari bapaknya Siti. Tapi enggak, ini justru ketemu Siti. Boleh tahu nggak bapaknya Siti ada di mana sekarang? Ada, tapi sedang sakit. Sakit? Sekarang lagi sakit. Yo, sakit apa? Kurang tahu sih sakitnya apa. Cuma terbaring di rumah. Iya. Dia sudah cerita semuanya kok tentang jahatnya papa ke mama. Oh, terus apa yang disampaikan Nanda? Apa yang disampaikan papa Nanda? Untuk ibu? Iya. Ada permohonan dari papa untuk ibu? Ada. Dia minta maaf sama mama. Mama mau kan maafin papa? Selalu maafkan, Dek. Selalu maafkan. Jadi para pemirsa sekalian, kita mendapatkan pelajaran berharga. Jadi seberat apapun Mas Farid, beban kita, kalau kita akan memaafkan, ibu ini akan mendapatkan kelapangan. Anak juga tenang, suami yang di sana juga insya Allah, mudah-mudahan dengan sakitnya Allah ringankan, Allah maafkan kesalahan-kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Kira ini kita patut mengapresiasi ibu ini punya jiwa besar sehingga kendati pun berat tadi tapi masih mau memaafkan. Inilah sesungguhnya yang ditentukan oleh Islam untuk memberikan maaf. Sebab maaf itu akan menghapus dan Allah akan berikan kelapangan untuk pada ibu ini. Ustaz, ibu ini sudah memaafkan suaminya, Ustaz. Lalu bagaimana dengan status pernikahannya yang sudah sempat ibu ini mengajukan cerai apa segala macam, Ustaz? Jadi gini, kalau misalkan ini dengan kasus ini bapak tadi misalkan ingin memperbaiki diri dan mau kembali, kemudian ibu ini menerima misalkan Bu ya kembali, maka ini bisa dengan sendirian namanya rujuk. Jadi kalau pengadilan belum memutuskan kemudian kembali, maka dia dengan sendirian kembali. Tapi kalau sudah dinyatakan oleh pengadilan atau suami menyatakan sudah pernah menyatakan jatuh talaknya, maka jatuh talak dia. Kemudian ibu ini dengan setelah perbaikan seperti ini, Ananda ada sini, ibu ingin menatap masa depan karena punya anak misalkan, maka tinggal namanya rujuk. Rujuk artinya adalah dinikahkan lagi, karena tadi sudah tolak dinikahkan lagi, maka kemudian berumah tangga. Dan tentu yang semacam ini yang diharapkan, apalagi punya anak, dan mudah-mudahan tatapan masa depan ini menjadi yang lebih baik dalam berumah tangga. Ketika kita nggak tahu, ini adalah ujian mungkin untuk mengangkat makom kemuliaan pada ibu, pada anaknya, kita nggak tahu juga, pelajaran pada suami, dan mudah-mudahan ini juga. Yang kedua, ini juga pelajaran pada kita semua, pada para suami, jangan sekali-sekali menggunakan cara kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, jangan sekali-kali menyakiti perasaan seorang istri dengan cara apa? Berselingkuh. Itu adalah tindakan yang maksiat, yang dibenci oleh Allah dan justru akan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Cukuplah ini menjadi pelajaran pada kita semuanya. Ibu Rini, ibu ikhlas mau terima kembali suami ibu? Ikhlas lahir batin. Walaupun sudah disakitin seperti itu? Ikhlas lahir batin Bapak atas ridha Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berbahagia sekali. Ya. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi kisah, dan mohon maaf kalau saya tiba-tiba menghadirkan anak Ibu, karena demi Allah tujuan kita adalah untuk bisa menyatukan kembali rumah tangga Ibu. Apapun kesalahan, sebesar apapun kesalahan, insya Allah bisa dimaafkan. Karena memang tujuan kita seperti itu. Pak Ustadz, terima kasih atas semua tausiahnya. Saya ikut berbahagia juga. Siti, terima kasih juga sudah hadir ya. Ya. Baik, dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.